Haji Ferry Firmawan PhD. Beliau seorang pengusaha pengembang properti. Pengalaman organisasi, beliau merupakan Kadin Jawa Tengah sebagai Wakil Ketua Umum Bidang CSR dan Kemitraan Usaha. Kemudian ICMI Orwil Jawa Tengah sebagai Wakil Ketua 5 Bidang Pengembangan Potensi Daerah dan Pemanfaatan SDA. Kemudian PWIPHI Jateng Wakil Ketua 4 Bidang Perekonomian. Ya, kami persilahkan kepada Pak Ferry. Beliau juga pernah sebagai wakil rakyat ya Pak ya. Kemudian ya silahkan Pak untuk berbagi sharing ilmu pada Bapak Ibu pada malam hari ini. Ya silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator Bu Asnawati atas kesempatannya. Selamat malam juga buat Dr. Purwoko, Ibu Zakia Joban, dan tak lupa ini Prof. Heru selaku Sekretaris Umum ICMI Orwil Jateng. Alhamdulillah, materi atau diskusi yang kita akan sampaikan malam ini adalah tentang usaha yang dilakukan untuk tetap bertahan dan tumbuh di tengah pandemi. Sebetulnya ada dua kata kunci di sini yang perlu kita soroti, yang perlu kita highlight, yaitu bertahan dan tumbuh. Yang perlu kita dengung-dengungkan untuk disampaikan kepada para pengusaha, terutama pengusaha yang menengah, bahkan yang kecil menengah, itu bagaimana kita bertahan. Seperti yang disampaikan oleh beberapa pengusaha besar, itu jangankan kita tumbuh di dalam pandemi ini, bertahannya sudah baik. Bertahan untuk tetap mempertahankan pengusaha, tidak merumahkan karyawan, itu sudah lebih mampu bertahan dan memberi bantuan kepada komunitas kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Heru ini, kira-kira teman-teman Ikatan Cendekiawan Muslim ini, baik di internal kita dan teman-teman pengusaha, baik pengusaha muda yang masih berusaha menjadi bisnis startup, ya rezekinya bahwa hari ini kita akan berhadapan dengan masa di mana harus bertahan, yang memang kondisinya sangat memaksa kita untuk bertahan. Jadi untuk tumbuh memang kita harus pelan-pelan. Kalau kita mampu bertahan, insya Allah nanti pasti akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, bertahan ini kan meningkatkan daya tahan. Tidak hanya endurance, yaitu daya tahan, tetapi kita harus persisten, yaitu kita memiliki kegigihan dalam melawan corona ini. Kalau kita anggap corona ini adalah musuh dari kita sendiri, dianggap kalau kita malas berjuang, tidak gigih, ya pasti kita akan termakan oleh corona. Bahkan Presiden dalam beberapa waktu juga dikatakan berdamai. Nah, saya cenderung untuk bertahan. Nah, pertahanan yang paling baik adalah menyerang, saya kira. Nah, bertahan ini bisa dilakukan dengan kita menaikkan imunitas. Ada banyak orang yang para ahli medis itu berusaha kita menaikkan imunitas. Dan simpelnya, tadi saya diingatkan oleh Prof. Heru bahwa perbincangan kali ini kita akan lebih pada bagaimana praktisnya. Mungkin Bu Zakia tadi memberikan tips-tipsnya, dan mungkin Pak Purwoko akan dilihat dari sisi akademik ya, bagaimana bertahan karena beliau ini pakar ekonomi. Kalau saya, ya menurut pengalaman yang saya lakukan di perusahaan saya dan di perusahaan teman-teman HIPMI, di perusahaan teman-teman Kadin, bagaimana kalau menaikkan imunitas itu dengan mengkonsumsi vitamin C. Nah, supaya bisa kita ingat semua, saya akan memberikan tips dan trik di tengah pandemi ini. Itu tips dan trik bagaimana melakukan imunitas untuk perusahaan, termasuk UMKM, dengan vitamin C itu. Dan C-nya ini ada C5. Ada 5 C. Yang pertama,
cash. Kita pertahankan cash. Cash is the king. Seperti yang disampaikan oleh Bu Zakiyah tadi, waspada kan. Nah, kalau waspada di versi saya, walau sedikit pasti ada. Jadi harus kita pertahankan cash ini. Harus dapat mengelola dana tunai yang kita punya sekarang ini, yang dipunyai oleh perusahaan, baik termasuk UMKM ini, untuk menjaga dana tunai sebaik dan sebijak mungkin. Karena kalau kita tidak punya cash, mentalitas dari pengusaha atau perusahaan itu memiliki imunitas akan mulai turun. Kalau ada penjualan yang menghasilkan cash, maka hemat-hematlah. Kalau kemudian tadi disampaikan oleh Bu Asnawati bahwa saya bergerak di usaha properti, jadi saya pikir jangan belanjakan dulu hal-hal yang berbau belanja modal, itu termasuk kita tahan-tahan dulu. Misalnya membangun rumah contoh. Ini sebaiknya ditangguhkan. Kalau memang betul-betul kita tidak mempunyai cukup dana untuk itu. Cash is the king itu bisa polanya di perumahan misalnya, bisa melakukan pre-selling build project. Jadi kita lakukan cara-cara konvensional, yaitu maksudnya melakukan penjualan dengan gambar, tetapi metode yang kita lakukan dalam marketing bisa melakukan serangan udara melalui melalui media sosial. Hanya di Indonesia yang menggunakan media sosial untuk marketing, melalui Facebook, melalui Instagram, dan itu berbagai macam. Itu C yang pertama, yaitu cash is the king. Yang kedua, cohesiveness. Cohesiveness with the new normal. Cohesiveness itu ketertarikan, keterpaduan. Di dalam dunia usaha dan perusahaan ini, tidak mungkin kalau kita menyerang musuh kita, yaitu corona, sedangkan di internal kita tidak kompak. Cohesiveness itu derajat yang menunjukkan saling ketertarikan atau keterpaduan antar anggota sebuah habitat agar mereka tetap eksis dalam satu perusahaan itu. Jadi arahan dari pimpinan perusahaan ini betul-betul dibutuhkan. Jangan sampai lari sendiri-sendiri. Jangan sampai tidak disiplin dalam menjaga posnya. Bagian marketing ya betul-betul menjaga bagaimana dia tetap menarik pembeli, dan bagian keuangan mengatur betul, mengontrol supaya tidak terjadi belanja-belanja perusahaan yang tidak perlu. Cohesiveness yang kedua adalah masing-masing personil dalam perusahaan harus bisa beradaptasi dan saling menguatkan dengan bisnis yang model baru tadi, seperti yang disampaikan Bu Zakiyah Joban. Dengan model baru ini, bagi karyawan yang mungkin belum familiar dengan media sosial, bisa tergagap-gagap dan tergopoh-gopoh. Makanya ini merupakan tim. Semuanya menjadi marketing. Semuanya menjadi garda terdepan dalam mencari pembeli, mencari konsumen itu. Tidak ada lagi level atas atau level bawah yang bersifat bossy itu. Harus memiliki keinginan dan visi yang sama, yang baru, yang bisa dilakukan bersama. Sehingga apa yang dilakukan dengan model baru ini, the new normal ini, yaitu dengan rapat online, itu harus bisa dilakukan semuanya. Makanya hal-hal sepele itu di perusahaan saya, anak-anak harus, maksudnya karyawan-karyawan harus biasa dengan ini, sehingga koordinasi kita tidak lepas. Cohesiveness with the new normal. Yang ketiga yaitu C yang ketiga itu connectivity. Connectivity to survive through stakeholder. Jadi para pemangku kepentingan ini kita harus buka lagi jaringannya, kita perkuat lagi. Bangun kembali jejaring yang dipunya, dijaga betul loyalitasnya. Konsumen yang sudah ada di kita bangun kepeduliannya, loyalitasannya. Bukan tidak mungkin bahwa loyalitas dari konsumen yang ada ketika kita sapa bahkan bisa mendatangkan pembeli baru. Karena
dia merasa ada awareness dari pemilik perusahaannya. Segera hubungi, yang kedua, connectivity ini, segera hubungi pemangku kepentingan yang berhubungan ini. Misalnya perbankan. Kalau tadi di Undip banyak yang memohon atas keringanan Wakil Rektor 2, maka tidak salah kalau kita para dunia usaha yang UMKM, bahkan usaha besar di teman-teman Kadin ini, mengajukan relaksasi pembiayaan. Bisa diundur 1 tahun, atau membayar bunganya saja. Nah, ini adalah upaya untuk kita connectivity kepada para stakeholder ini. Termasuk juga ke government relation officer. Ini contoh kalau di real estate itu menghubungi di Pemda Kota misalnya, tunda bayar BPHTB atau PBB ditunda dulu relaksasi. Pokoknya segala yang mungkin kita lakukan sebagai ilmu dasar untuk melakukan negosiasi, melobi, apapun yang kita lakukan. Termasuk misalnya ada utang-utang kemana-mana, ceritakan kondisinya tanpa mengemis, itu kita katakan bahwa kondisinya seperti ini. Supaya kita bisa hidup, dan kita harus menawarkan win-win solution kepada mitra-mitra kerja kita. Vitamin C yang keempat, yaitu careful in this turbulence. Ini betul-betul turbulence ini. Kalau kita naik pesawat, yang paling kita khawatir turbulence. Yang paling kita lihat turbulence-nya sampai berapa lama ini. Paling kita landing. Jangan sampai turbulence di atas, kita udah pingsan duluan atau ambruk gitu. Nah, jangan sembrono dalam mengambil sikap dan tindakan perusahaan. Jangan sembrono. Kemudian hati-hati dalam melakukan RUPS luar biasa ataupun RKAP, rencana kerja anggaran perusahaan. Betul-betul dihitung betul apa yang harus kita lakukan. Betul-betul berhati-hati. Dan gunakan waktu, karena banyak di rumah ini, gunakan waktu investasi untuk belajar di rumah. Banyak sekarang bermunculan pakar-pakar ekonomi, perusahaan yang praktis, mulai dari Bang Sandi, kemudian ada banyak lah yang memungkinkan kita untuk belajar dan mengimprove diri. Tadi itu sebetulnya bertahan ini ada yang untuk personel dan untuk perusahaan. Ini yang kita bicarakan untuk perusahaan. Kalau yang penting untuk seorang pengusaha pribadi dan personelnya adalah menguatkan diri. Kalau para pengusaha muslim tentu tidak hanya menggunakan otak, tetapi berusaha mengharap dari ridho Allah ini untuk menyelesaikan ini dengan doa dan kembali meluruskan niat bagi usaha ini untuk apa. Kalau hanya mengejar benefit itu, mengejar profit, tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena the real entrepreneur is not only money hunter, but the solution maker. Ini yang saya sampaikan ketika jadi ketua MIU, bahwa apa yang harus kita lakukan adalah menjadi solution maker, bukan the money hunter. Hanya menguber itu, mengejar untung, tetapi mengabaikan kemanfaatan yang lebih besar. Nah, vitamin C yang kelima, yang terakhir, seperti jenis produk yang jarang kita gunakan mungkin, cool, calm, and confident. Pak Purwoko mungkin tahu itu mereknya apa. Jadi yang maksudnya cool, calm, and confident itu pertama cool. Maksudnya itu jangan latah mengikuti ras itu. Jadi ada banyak bisnis yang tengah diminati sampai orang tidak pakai akal sehat. Ketika besar-besaran dia membeli masker, hand sanitizer. Jadi relax saja. Apalagi yang kedua, calm. Artinya boleh kita menambah usaha kalau memang ada ada sedikit cash lagi, kita ingin menambah cuan dari tambahan perusahaan kita supaya bisa memberi THR anak-anak, teman-teman karyawan ini.
tapi tidak boleh berubah usaha. Boleh menambah usaha, tapi jangan berubah usaha. Kalau menurut saya, confident artinya boleh menambah usaha, tetap tenang, jangan panik membuat perusahaan sembrono dalam decision making. Saya kira 5 vitamin C itu yang saran dari Prof. Heru untuk praktis bisa dilakukan oleh teman-teman yang masih startup bisnis atau UMKM, atau mungkin untuk saya juga perusahaan ini yang saya terapkan. Mudah-mudahan ke depan ada ilmu lagi yang saya dapatkan, yang bisa saya terapkan, dan mungkin dari Dr. Purwoko mungkin ada banyak hal yang itu bisa menambah majelis ini sehingga ada transaksi keilmuan yang kita dapatkan. Terima kasih Bu Asnawati.